Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Kampus Tani 2. Senang sekali bisa berbagi ilmu lagi bareng Anda semua. Hari ini kita akan bedah tuntas si tahan banting dari dunia kopi, yaitu kopi Robusta, Coffea canephora. Kalau Anda cari tanaman yang punya daya tahan juara dan hasil yang mantap, Robusta jawabannya. Mari kita kupas satu persatu karakteristiknya supaya Anda tidak salah langkah saat mulai menanam. 1. Karakter fisik sang pejuang lapangan. Secara visual, Robusta punya perawakan yang lebih gagah dibanding saudaranya, Arabica. Batang dan cabang. Batangnya lebih kokoh dan kuat menopang percabangan yang rimbun. Daun. Coba perhatikan daunnya. Daun Robusta itu lebih tebal, lebar, dan warnanya hijau tua pekat. Tekstur daun yang tebal ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan alami. Ketahanan. Ini poin plus utamanya. Robusta jauh lebih toleran terhadap serangan hama, seperti karat daun dan penyakit. Dia juga tidak manja kalau menghadapi perubahan cuaca yang agak ekstrim. 2. Kualitas biji, kuat dan menendang. Kenapa kopi Robusta sering dipakai untuk kopi tubruk atau campuran espresso? Jawabannya ada di profil rasanya. Rasa dan aroma. Rasanya cenderung bold, lebih pahit, dan punya aroma yang mirip kacang-kacangan, nati, atau coklat. Kandungan kafein. Nah, buat Anda yang butuh melek maksimal, Robusta jawarannya. Kandungan kafeinnya mencapai 2% hingga 4%, hampir 2 kali lipat dari Arabica. Kafein tinggi ini juga yang berfungsi sebagai pestisida alami bagi pohonnya. 3. Syarat tumbuh, si kopi dataran rendah. Salah satu alasan Robusta sangat populer di Indonesia adalah karena ia tidak butuh lahan di puncak gunung yang tinggi. Aspek. Syarat ideal, ketinggian 200-1,000 mdpl. Optimal di 400-800 mdpl. Curah hujan 2,000 sampai 3,000 mm per tahun. Kondisi tanah, tanah subur, kaya bahan organik, dan drainase baik. Tips dari Kampus Tani 2. Meskipun Robusta tahan banting, jangan biarkan ia tumbuh liar tanpa perawatan. Pastikan pemangkasan rutin dilakukan agar sinar matahari bisa masuk ke sela-sela cabang dan merangsang pembuahan yang lebih maksimal. Teknik pemangkasan kopi Robusta ala Kampus Tani 2. Pemangkasan ini hukumnya wajib kalau Anda ingin pohon tidak cuma rimbun daun, tapi juga lebat buahnya. Tujuan utama kita adalah mengatur nutrisi agar tidak lari ke daun saja, melainkan fokus ke pembentukan bunga dan buah. 3 jenis pemangkasan utama yang harus Anda tahu. 1. Pangkas bentuk. Membentuk kerangka. Ini dilakukan saat tanaman masih muda, umur 1-2 tahun. Caranya, potong batang utama pada ketinggian sekitar 1,5-1,8 meter. Tujuannya, agar pohon tidak tumbuh terlalu tinggi, susah panen, dan merangsang pertumbuhan cabang samping, cabang primer, yang akan menjadi tempat tumbuhnya buah. 2. Pangkas produksi, pembersihan rutin, dilakukan setelah masa panen usai. Kita ingin membuang bagian yang hanya memakan nutrisi tanpa menghasilkan. Buang cabang cacing, cabang kecil yang tumbuh lemah dan tidak produktif. Buang cabang sakit, cabang yang terkena jamur atau patah. Buang cabang balik, cabang yang arah tumbuhnya masuk ke dalam pusat pohon. Ini penting agar sinar matahari bisa masuk sampai ke batang tengah. 3. Pangkas rejuvenasi, peremajaan. Jika Anda punya pohon kopi tua yang produksinya sudah menurun drastis, jangan langsung ditebang. Caranya, potong batang utama sekitar 40-50 cm dari permukaan tanah. Tujuannya, menumbuhkan tunas baru yang lebih segar dan produktif. Ini seperti memberikan nyawa kedua pada pohon kopi Anda. Tips rahasia dari Kampus Tani 2. Gunakan gunting stek yang tajam. Jangan mematahkan cabang dengan tangan karena luka sobekan pada batang bisa mengundang jamur dan penyakit. Pastikan potongan miring agar air hujan tidak menggenang di bekas potongan. Waktu terbaik. Lakukan pemangkasan di awal musim hujan agar tanaman cepat pulih dan tunas baru segera tumbuh. Untuk mendapatkan biji kopi Robusta yang nasat, berisi, berat, dan ukurannya seragam, kita tidak bisa hanya mengandalkan tanah saja. Nutrisi tambahan dari pupuk organik sangat kunci untuk kualitas ekspor. Berikut adalah racikan pupuk organik terbaik ala Kampus Tani 2 untuk fase pembuahan. 1. Pupuk kandang kambing kaya kalium. Ini adalah makanan pokok untuk pohon kopi. Kotoran kambing mengandung kadar kalium K yang lebih tinggi dibanding kotoran sapi, yang sangat dibutuhkan untuk proses pembentukan dan pengisian biji. Cara aplikasi, pastikan sudah difermentasi matang, tidak bau dan dingin. Berikan 5-10 kg per pohon di dalam lubang rorak, parit kecil, di sekeliling tajuk pohon. 2.
Pupuk organik cair POC dari kulit kopi. Jangan buang limbah kulit kopi hasil gilingan, pulp, Anda. Kulit kopi mengandung unsur hara yang sangat spesifik kembali ke pohonnya. Rahasia, rendam kulit kopi dengan EM4 dan molase, tetes tebu, selama 2 minggu. Manfaat, cairannya kaya akan nutrisi mikro yang membuat kulit buah kopi lebih tebal dan tidak mudah rontok sebelum matang. 3. Abu bakaran kayu atau kulit kakao. Kalau Anda punya sisa pembakaran kayu atau kulit kakao, taburkan di sekitar perakaran. Fungsi, abu ini bertindak sebagai sumber kalium alami dan penetral asam tanah. Biji kopi yang mendapat cukup unsur ini biasanya akan lebih padat dan punya aroma yang lebih kuat saat disangrai. Jadwal pemupukan untuk hasil maksimal. Waktu, jenis pupuk, tujuan, awal musim hujan, pupuk kandang, plus kompos, merangsang pertumbuhan bunga dan tunas baru. Saat buah hijau kecil, POC, semprot kocor, memastikan nutrisi masuk cepat agar biji tidak kopong. Setelah panen raya, kompos plus pemangkasan, memulihkan tenaga pohon setelah energinya habis untuk buah. Tips khusus dari Kampus Tani 2. Gunakan mulsa organik, tutupi tanah di bawah pohon dengan serasa daun kering atau sisa rumput. Ini akan menjaga kelembapan tanah sehingga akar kopi bisa menyerap nutrisi pupuk dengan maksimal meskipun matahari sedang terik. Ingat, kopi Robusta yang dirawat dengan organik biasanya punya cita rasa yang lebih bersih dan harga jual yang lebih stabil di tingkat kolektor. Nah, itu tadi rahasia dari Kampus Tani 2 untuk memaksimalkan potensi kopi Robusta Anda. Ingat, tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang kuat, dan tanaman yang kuat pasti memberikan hasil yang hebat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus belajar bareng di kebun. Saya tunggu cerita sukses Anda di kolom komentar. Salam tani, salam sukses luar biasa.